Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Inovator Muda. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat pilihan ganda beserta kunci jawabannya pada Google Forms. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar channel ini senantiasa bisa berkembang untuk kalian. Langsung kita masuk ke tampilan awal dari Google Forms. Bagi yang belum paham bagaimana cara menggunakan Google Forms, bisa silakan untuk klik link yang ada di deskripsi, atau bisa silakan putar video tutorial yang saya buat sebelumnya, tutorial bagaimana cara menggunakan Google Forms. Langsung kita masuk ke formulir kita. Sebelum kita mengisi formulir kita ini, kita harus merubah settingan formulir kita agar bisa menjadi quiz. Apa itu quiz? Jadi formulir quiz itu dimana kita bisa menambahkan kunci jawaban beserta poin pada formulir kita, terutama pilihan ganda. Kita setting terlebih dahulu menjadi quiz dengan cara klik titik 3 yang ada di ujung kanan ini. Kita klik setelan, terus kita geser ke kiri. Nah, dia akan muncul pilihan quiz. Nih, digeser ke kiri, muncul pilihan quiz. Kita nyalakan, jadikan ini sebagai quiz, kita nyalakan. Lalu untuk menjaga-jaga, kita jangan nyalakan semua checklist yang ada di bawah ini. Responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jangan kita nyalakan ini agar responden tidak dapat mengetahui kunci jawabannya dan tidak dapat mengetahui nilai-nilai yang benarnya dari quiz yang kita buat atau pilihan ganda yang kita buat. Nah, untuk presentasi ini, jika kita menginginkan agar peserta tidak sama pertanyaannya dengan yang satu dan yang lain, kita bisa nyalakan di sini acak urutan pertanyaan. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kita tidak menginginkan ya, karena kita menginginkan hanya satu kali pengerjaan aja untuk peserta. Untuk pesan konfirmasi ini berisikan jika peserta sudah mengirimkan, maka dia akan muncul pesan ini. Kita tuliskan saja di sini. Jika kita hanya menginginkan peserta hanya bisa mengerjakan satu, maka kita nyalakan di sini batasi satu tanggapan. Sudah, jadi peserta wajib login menggunakan akun Google. Jika tidak login, maka dia tidak akan bisa untuk mengisi quiz yang kita buat. Kita klik simpan. Sudah, dia akan muncul poin total yang sebelumnya tidak ada, poin total 0, karena kita belum memberikan poin sama sekali pada formulir kita. Kita ganti dulu judul awal dari formulir kita. Misalkan saya tuliskan tes matematika online. Jika kita sudah mengganti judul yang atas ini, otomatis judul yang bawah akan terganti mengikuti judul yang atas. Nah, begini ya contohnya. Deskripsi formulir ini saya isikan Nah, ini contoh yang saya isikan. Kita rubah di sini jawaban singkat, atau ini sudah otomatis berubah menjadi jawaban singkat. Terkadang untuk Google ini mendeteksi bahwa ini jawaban singkat. Kita nyalakan wajib diisi. Lalu kita tambahkan satu lagi, misalkan saya ingin menambah kelas. Nah, di sini kita pilih drop down. Kita wajib diisi lagi. Nah, ini sudah. Agar terlihat rapi, angka baiknya kita membuat bagian 1 dan bagian 2. Jadi untuk bagian 1 ini berisikan halaman awal tes matematika online beserta deskripsi, nama lengkap, kelas. Nah, untuk bagian kedua kita masukkan soal. Bagaimana cara menambahkan bagian? Dengan cara klik 2 persegi panjang yang ada di ujung kanan bawah.
lihat dia akan muncul bagian 2 dari 2. Ini seperti ini contohnya. Kita tuliskan di sini semisalkan deskripsi soal. Nah, kita klik tambah soal, jangan lupa. Nah, ini baru masuk soal pertama. Karena kita tadi mengacak soalnya, jadi responden 1 dan responden 2 itu tidak akan mungkin sama urutan pertanyaannya. Jadi kita tidak perlu menambahkan nomor di awal ya. Jadi misalkan kita langsung saja masukkan soal. Jangan lupa untuk quiz ini hanya berlaku untuk pilihan ganda. Bagaimana caranya kita menambahkan pilihan ganda ini poin dan kunci jawaban? Dengan cara klik tanda checklist yang berada di ujung kiri bawah. Sini ada checklist. Dia akan meminta poin, berapa poin untuk satu soal ini. Satu soal ini bernilai misalkan karena saya membuat 2 soal saja, ini misalkan 50 poin. Lalu kita pilih jawaban yang benarnya, ini A, B, C, D. Kita pilih A karena jawaban yang benarnya A. Selesai. Kita sudah mempunyai kunci jawaban. Kita lihat di sini poin totalnya bertambah menjadi 50 karena kita sudah tambahkan poin pada soal nomor pertama. Jangan lupa wajib di sini kita nyalakan. Kita tambah lagi pertanyaan nomor 2. Jangan lupa kita ulangi seperti step yang sebelumnya, yaitu kita tambahkan di sini kunci jawaban beserta poin dengan cara klik tanda checklist yang berada di ujung kiri bawah ini. Kita masukkan poin lagi 50 karena saya hanya membuat 2 soal. Jadi total 100 poin. Kita pilih jawaban yang benarnya, kita pilih B4. Kita klik saja ya di pilihannya. Kita klik selesai. Sudah. Kita nyalakan wajib isi. Total 100 poin. Lalu bagaimana caranya kita melihat tampilan dari pertanyaan yang kita buat? Ya, dengan cara klik titik 3 yang ada di ujung kanan atas, kita klik tinjau. Nah, lihat ini adalah soal tes yang kita buat tadi. Tuliskan nama lengkap, jawaban, dan kelas. Misalkan di sini saya isi, kita lihat berikutnya. Nah, untuk soal dia akan teracak. Lalu nanti bagaimana caranya kita melihat poin-poin yang sudah dikerjakan oleh peserta? Kita ingin memberikan batasan waktu. Karena di sini saya hanya memberikan cara manualnya. Jadi untuk membuka tutup quiz yang kita buat ini dengan cara kita masuk ke respon dan kita matikan tanggapannya, tidak menerima tanggapan. Kita nyalakan untuk menyalakan lagi, kita matikan untuk mematikan lagi, karena di sini saya tulisannya membatasi waktu dari pukul 7 sampai pukul 11. Jadi ketika pukul 7 saya buka, ketika pukul 11 saya tutup. Untuk poinnya dia akan muncul tampilan, misalkan di sini saya isi untuk contoh poin yang akan muncul. Kita lihat di sini contoh poinnya itu tampilannya akan seperti ini. Ya, lihat ini tampilannya akan seperti ini, dia skornya 100/100 karena jawabannya benar semua. Misalkan dia hanya benar 1 soal, dia hanya berpoin 50. Jika dia salah semua, dia hanya poinnya 0. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.